Halo, selamat siang semua. Beli ketan di Pasar Ya, Pucang, ketan dicampur coklat Belgia. Mimit sekalian, selamat siang, semoga sehat dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati semua, Kapak Layanan Teknis Perpustakaan UKWMS, Ibu Kristina Handini Nugrahari, AMD. Selamat siang, Ibu. siang. Yang kami hormati juga Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Bapak Dr. Arif Chandra Setiawan, SSI MM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Dan narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Bilal Ali Makar Sri Mujiono, sorry, SST selaku statistisi ahli pertama Badan Pusat Statistik. Selamat siang, Mas Bilal. Oke, siang. Selamat siang. Yang kami banggakan juga, Ibu Bapak dosen tenaga kependidikan dan segenap mahasiswa Sivitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat siang rekan-rekan semua. Dan selamat bergabung di acara Library Class Series 2, implementasi Big Data dalam lingkup usaha pada Jumat 31 Mei 2024 siang hari ini. Well, siang ini kami berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tak kenal maka tak sayang, namun jika sudah kenal tapi ternyata nggak kunjung sayang, ya udah nggak apa-apa ya. Perkenalkan saya Aldo Artisan Coko, selaku finalis sudah baca kategori dosen 2023, sekaligus lecturer untuk Fakultas Kewirausahaan UKWMS, yang pada kesempatan siang ini bertugas memandu jalannya acara Library Class. Adapun acara ini bertajuk implementasi Big Data dalam lingkup usaha. Nah, ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Adapun tujuan kegiatan ini sebenarnya untuk mengajak seluruh sivitas akademika UKWMS, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun rekan-rekan mahasiswa, WIMIT sekalian, untuk belajar bersama terkait Big Data dalam lingkup usaha dan mengimplementasikannya. Berikut susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu kemudian doa pembukaan, kata sambutan, diikuti sesi foto, pemaparan materi dan tanya jawab bersama Pak Bilal nanti, dan penutup. Baik, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman, sebelum kita mulai rangkaian acara pada siang ini, marilah kita mengawali dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain, dipersilakan untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih kau kumpulkan kami semua di sini untuk sama-sama mendengarkan topik-topik dari Badan Pusat Statistik dalam acara Library Class kedua. Biarlah kiranya berkat rahmat Roh Kudus-Mu, berikut roh kebijaksanaan dan intelektualitas, kau berikan di tengah-tengah kami agar dapat menyerap dan mengimplementasikannya untuk usaha kami ataupun untuk keseharian kegiatan akademik kami. Kami yakin dan percaya kami hanyalah manusia biasa, kami izinkan dan namun izinkan kami untuk sama-sama mengaturkan doa yang jauh dari kata sempurna ini melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus dan dalam berkat Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Kapak Layanan Teknis mewakili UKWMS kepada Ibu Kristina Handini Nugrahari AMD. Kami persilakan. Terima kasih, Pak Aldo. Dengar ya suara saya ya. Eh, Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Chandra Setiawan, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Yang terhormat Bapak Bilal Ali, selaku pembicara webinar implikasi Big Data dalam lingkup usaha. Dan yang terhormat Bapak Aldo Adi
Sancoko selaku moderator, serta bagi semua peserta webinar yang saya kasihi dan saya banggakan. Sebelumnya, saya mohon maaf karena Ibu Aning selaku Wakil Rektor 1 dan Bapak Vincent, Kepala Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya tidak bisa bergabung dalam kegiatan ini karena beliau sedang ada acara bersamaan sarasean dengan mahasiswa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini, kita dapat mengikuti kegiatan webinar implikasi Big Data dalam lingkup usaha. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Badan Pusat Statistik Kota Surabaya yang akan berbagi ilmu dengan kita semua. Pak Aldo sebagai moderator yang telah meluangkan waktu dan kesibukannya sebagai pengajar. Terima kasih juga. Dan izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tulus untuk para peserta dan semua pihak yang telah turut serta dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini. Tentunya tanpa kerjasama dan dukungan yang baik, acara ini tidak akan terwujud dengan lancar. Semoga melalui acara webinar implikasi Big Data dalam lingkup usaha ini, kita semua berharap memperoleh manfaat yang sangat berharga dan berdampak positif dari kita masing-masing, terutama dalam pengolahan data, dalam penelitian. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kita semua sangat memerlukan teknologi tentang Big Data untuk memproses informasi yang kita butuhkan untuk menganalisis informasi yang relevan dalam usaha. Mari kita manfaatkan waktu kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kami sebagai wakil dari perpustakaan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Selamat mengikuti acara rangkaian yang telah disiapkan oleh panitia ini. Sekali lagi, terima kasih. Acara saya kembalikan ke Pak Aldo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andini atas sambutannya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Arief Chandra Setiawan, SSI MM, untuk memberikan kata sambutan mewakili Badan Pusat Statistik. Layar dan waktu saya persilakan. Terima kasih Mas Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Ibu Christina Handini, Pak Aldo, Pak Bilal yang sebagai pemateri nantinya, teman-teman peserta Zoom yang lainnya, yaitu Zoom kali ini terkait dengan implementasi Big Data atas permintaan dari UKWMS dan seluruh pegawai BPS Kota Surabaya yang mengikuti, serta mungkin dari kalangan umum yang ikut pada sesi kali ini, pertemuan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya di siang hari ini kita bisa melaksanakan webinar dalam keadaan sehat dan kurang satu apapun, sehingga kita bisa nantinya bisa bersama-sama menyimak mungkin untuk paparannya dari Pak Bilal, karena paparan ini ke depan dan mungkin masih beberapa tahun ke depan juga masih seksi. Artinya seksi itu banyak diminati oleh beberapa kalangan, baik pemerintahan maupun pebisnis maupun pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Webinar ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama BPS dan UKWMS tentang pojok statistik. Kita sedang mendevelop ya pojok statistik dengan atau bersama UKWMS sampai sesuai nantinya kriterianya sesuai dengan proses bisnis suatu universitas. Bagaimana sih suatu universitas itu jika terdapat pojok statistik di dalamnya, karena memang kami meniatkan diri untuk membuat atau mempermudah teman-teman mahasiswa terutama ataupun dosen jika membutuhkan konsultasi kepada kami, baik konsultasi data, konsultasi
terkait metode statistik maupun konsultasi tentang statistik yang lainnya, itu bisa kita lebih mudah untuk berinteraksi antara BPS dan pada khususnya adalah Universitas UK BMS. Perkembangan data pada saat ini, di era digital saat ini, Bapak Ibu, itu merupakan aset yang sangat berharga. Datanya, data sangat berlimpah, terutama terkait dengan terkenal dengan yang dinamakan big data. Banyak peluang-peluang baru dari berbagai bidang, termasuk juga ini kan kebanyakan teman-teman mungkin dari bidang ekonomi dan bisnisnya. Big data bisa memungkinkan kita untuk menganalisis pola atau tren atau insight yang lainnya, itu bisa didapatkan dari big data. Karena dengan big data sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mendapatkan sesuatu dengan luar biasa atau dengan mudah datanya, sehingga apa yang mau mereka tuju itu tercapai dengan cara yang singkat banget sekarang ini. Kemudian volume yang menurut data International Data Corporation atau IDC, volume data global itu diperkirakan sekitar sekarang ini 44 zettabytes pada tahun 2020. Dan terus akan meningkat pesat di tahun-tahun yang akan datang. Nah, karena banyaknya data itu di berseliweran, memungkinkan kita itu bisa mengambil data yang ada di cloud atau ada di dunia saat ini itu untuk menghadirkan tantangan dan peluang-peluang baru bagi pelaku ekonomi dan bisnis. Industri yang memanfaatkan big data banyak. Contohnya, dengan big data kita bisa meningkatkan pemahaman pelanggan. Big data itu bisa memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan dengan lebih baik. Bagaimana sih pelanggan sekarang ini dibandingkan dengan bagaimana sih perilaku pelanggan pada saat COVID, bagaimana sih perilaku pelanggan sebelum COVID, itu bisa dibandingkan. Nah, karena bisa memahami sehingga mereka bisa menawarkan produk-produk apa yang lebih personal dan lebih relevan. Dulu kita tidak mengenal secara online banyak untuk penjualan-penjualan, sekarang sudah dengan online itu bisa dilakukan. Kemudian juga meningkatkan efisiensi operasional. Dengan big data dapat membantu perusahaan itu mengidentifikasi dan menghilangkan inefisien pada proses bisnis mereka. Sebagai contoh, biaya-biaya yang seharusnya mereka tidak diperlukan, mereka bisa membuang atau bisa men-split data-data yang sekiranya inefisien untuk prosesnya atau untuk industrinya mereka. Sehingga akan menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan. Kemudian juga yang mungkin sebagai contoh yang ketiga, itu dengan big data kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi perusahaan atau pelaku usaha bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi dengan data driven. Data atau yang dapat juga bisa meningkatkan peluang untuk mencapai kesuksesan suatu perusahaan atau industri. Tetapi sekarang ini sudah banyak personal atau manusia-manusia secara user atau secara pribadi, mereka menggunakan big data dan minta beberapa data-data yang ada di sekitar kita itu untuk membuat atau meraup keuntungan secara individu juga banyak sekarang ini. Nah, ini merupakan tantangan bagi teman-teman di UKBMS bagaimana nantinya atau ke depan bisa mengambil pelajaran di siang hari ini sehingga bisa memanfaatkan. Monggo, nanti Pak Bilal bisa mengeksplor bagaimana big data yang biasa kita pakai, terus kemudian juga jika masih kurang atau masih kurang waktu, monggo di lain waktu ada teman-teman dari UKWMS untuk konsultasi, dan itu monggo kita jadwalkan, bisa dilihat di start on call di websitenya BPS,
Dimanapun di kota Surabaya kita akan bisa berkomunikasi atau bisa memberikan edukasi terkait dengan apapun yang diminta terkait dengan statistik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup ya, saya yakin bahwa acara webinar ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman atau bagi peserta webinar ini. Harapan saya para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh ya untuk meningkatkan daya saing, berbeda dengan universitas yang lain yang tidak ada mungkin belum tidak ada pojok statistiknya atau belum ada pojok statistiknya, dan selain meningkatkan daya saingnya juga teman-teman bisa membuka peluang baru. Karena kalau misalkan saya lihat tren ke depan, banyak generasi Z, generasi yang akan datang itu banyak-banyak mereka membuka inovasi atau membuka peluang-peluang baru. Mari kita diskusikan atau lanjutkan diskusi ini dengan kolaboratif dan harapan bersama bahwa inovasi ini akan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum, Bapak Arif Chandra Setiawan. Terima kasih atas sambutannya. Rekan-rekan audiens dan wimet sekalian, peserta yang ada di dalam Zoom siang hari ini, boleh kami minta untuk on-cam bersama, untuk foto. Mohon dibantu oleh Mbak Nima selaku host untuk memandu sesi foto pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Aldo. Mari saya mohon untuk teman-teman yang ada di Zoom kali ini on cam terlebih dahulu. Akan kami ambil gambar dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3, dan ini yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Aldo. Saya kembalikan. Dan kini tiba saatnya, terima kasih Mbak Nima. Kita saatnya untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak atau mungkin Mas ya ini ya, Mas Bilal Ali Maksar, Sri Mujiono, Sarjana Sains Terapan selaku statistisi ahli pertama Badan Pusat Statistik. Saya sapa dulu nih, Mas Bilal. Halo Mas, Assalamualaikum. Oke, Dokter. Selamat siang. Selamat siang, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siang ini sebelum kita ngobrol soal big data ini saya sempat penasaran Mas. Tadi saya searching-searching, lihat-lihat Mas Bilal sempat ikut INDA Updating Enumeration Area SLS itu yang 2024 kemarin ini jadi juara 1 terbaik itu apa ya Mas? Oh, Latihan iya, apa itu? jadi Ya, itu pelatihan ini ya. Jadi setiap tahunnya BPS kan pasti mengelola ini ya, kerangka sampel. hmm, Da- dari kerangka sampel itu pasti membutuhkan eh, peta. Jadi dalam updating peta itu eh, kita akan mengupdate kayak muatan muatan SLS, dalam hal ini adalah muatan RT ya. Jadi apabila ada perubahan tingkat RT itu wajib dirubah di kerangka sampel di master sampling. oke. Ya, baik. Without any further ado, layar dan waktu saya berikan kepada Mas Bilal untuk memaparkan materi terkait big data dan implementasinya di bidang usaha untuk siang ini. Silakan, Mas Bilal. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin eh, kali ini saya akan ini ya mencoba membantu teman-teman untuk mengeksplor terkait implementasi big data dalam lingkup usaha. Mohon izin share screen.
Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Eh, Nama saya Gilang Ali Maksar Sri Mulyono, statistisi ahli pertama dari BPS Kota Surabaya. Oke, lanjut langsung ke ini ya, topik pembahasan kita. Jadi mungkin teman-teman sebagai generasi muda itu pasti tidak terlepas dengan gawai ya, device. Dan setiap device itu pasti akan menghasilkan berbagai data. Nah, kemudian ada lagi istilah big data. Jadi apa sih bedanya data dan big data? Nah, kalau big data itu adalah kumpulan data yang sangat besar, dan kompleks, yang sulit untuk diolah menggunakan alat dan metode tradisional. Sehingga big data itu tidak hanya tentang ukurannya saja, tetapi juga tentang keragaman maupun kecepatan datanya. Jadi misalkan teman-teman coba searching di Google, itu pasti akan ada muncul beberapa karakteristik big data. Karakteristik ada yang 3V dari volume. Kalau volume itu ini yang disebutkan itu sangat besar. Kemudian variety, bervariasi ya, beragam. Kemudian velocity, tergantung dilihat dari kecepatannya. Kalau misalkan secara langsung atau stream, kemudian beragam dan ukuran sangat besar, maka itu bisa dianggap big data. Kemudian ada lagi yang mengatakan big data itu saat apabila kita memproses suatu data itu tidak sanggup kalau misalnya kita hanya menggunakan suatu komputer. Jadi kita perlu menggunakan yang namanya cloud computing. Dan dalam penggunaannya kita menggunakan AI atau machine learning. Kemudian ini untuk historinya ya, kembangannya. Jadi istilah big data itu pertama kali digunakan oleh Raymond Reeder, pustakawan Amerika, untuk menggambarkan koleksi buku yang besar di perpustakaan. Jadi ini masih big data yang lama ya. Dia menggambarkan koleksi buku yang besar. Itu sudah dianggap big data di tahun 1940. Kemudian berkembang lagi di 1960 saat Derek Price, seorang ilmuwan Inggris, mempelajari pertumbuhan data ilmiah dan menekankan pentingnya pengolahan data dalam skala besar. Kemudian berkembang di tahun 1970, ketika B.A. Maron dan D.L. Ney mengembangkan teknik kompresi data otomatis yang menjadi dasar bagi pengolahan big data modern. Kemudian berkembang di 2001 sampai 2005. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ketika Douglas ini mempopulerkan konsep 3V untuk menggambarkan karakteristik big data. Ini ada volume, kemudian velocity, dan variety. Kemudian di dalam periode ini itu tercipta juga Hadoop. Nah, jadi kalau teman-teman ini ya coba cari tahu, Hadoop itu merupakan salah satu program yang bisa menangani big data dalam hal analisisnya. Jadi penyimpanannya, kemudian processing-nya kita menggunakan Hadoop. Kemudian di tahun 2006 sampai 2010 itu muncul berbagai platform dan data lainnya seperti Apache Cassandra, Apache Spark, dan Cloudera. Kemudian berbagai industri seperti keuangan, retail, dan telekomunikasi itu mulai menggunakan big data analitik untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan wawasan yang baru. Kemudian di tahun 2011 sampai 2015 itu sudah mulai menggunakan cloud computing ya.
Integrasi big data dengan cloud computing memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengolahan data. Kemudian hingga saat ini sudah muncul AI dan machine learning. Jadi kalau yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya kan masih belum ada kayak ChatGPT, kemudian sekarang muncul Gemini dan lainnya ya. Itu cukup eh, mempercepat perkembangan dari teknologi. Kemudian ada lagi IoT, jadi Internet of Things. Jadi semuanya itu serba internet. Jadi semacam dari sensornya, kemudian dari mesin cuci aja ada unsur AI-nya juga mesin cuci. Kemudian kulkas dan lain serba IoT semua. Kemudian ada teknologinya cloud computing, self-service analytics. Nah, ada juga pembahasan privasi data dan etika, kemudian terkait demokratisasi big data, kemudian big data analytics sebagai komoditas ya. Jadi Presiden Jokowi pernah menyampaikan sebelumnya kalau eh, data itu sekarang berharga ya, berharga dari oil. Nah, kemudian pertumbuhan data eksponensial. Nah, jadi data itu semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya bulan, tahun, itu semakin eh, naik pesat, meningkat pesat. Guna adanya platform dan teknologi baru, adopsi industri, dan analisis prediktif dan preskriptif. Kemudian, kira-kira berapa banyak sih data yang kita hasilkan? Ya, ambil saja contoh. Misalkan di dalam satu hari, teman-teman semua mengirimkan 5 pesan ya. Dalam 1 jam mengirimkan 5 pesan. Nah, kemudian dikalikan 24 jam, dikalikan 360 hari, kemudian dikalikan aja 1% dari jumlah penduduk Indonesia, mendapat 2,7 juta. Maka itu akan tersedia sebanyak 116,6 miliar pesan. 116,6 miliar pesan per tahun. Nah, jadi cukup banyak sekali data yang dihasilkan. Ini baru dari platform WhatsApp. Bagaimana dengan platform lainnya? Misalkan teman-teman ada yang menggunakan Tokopedia, kemudian Shopee, Instagram, Facebook, YouTube, X, yang dulunya Twitter ya, kemudian jadi X, kemudian aplikasi lainnya, maka sudah pasti bakal banyak sekali data yang berada di sekitar kita. Nah, kemudian bagaimana nantinya kita akan mencoba memanfaatkan data yang ada untuk meningkatkan lingkup usaha atau bisnis dari yang akan kita jalankan. Oke, kalau dilihat dari sumber data, itu ada berbagai macam. Ini hanya beberapa contohnya aja. Yang pertama, misal di Dukcapil. Oke, jadi di Dukcapil itu kalau misalkan teman-teman merubah status ya, merubah status atau perubahan lokasi ya, perubahan lokasi. Nah, maka itu juga akan menunjukkan suatu data di kependudukan, misal pengurusan KTP atau lainnya. Kemudian telco. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan provider menggunakan handphone atau smartphone, nah dari penggunaan itu teman-teman sebenarnya sudah menciptakan beberapa data, di antaranya data lokasi. Nah, jadi yang sudah saya pelajari sebelumnya di Telkomsel ya. Telkomsel itu mereka menyediakan
data perpindahan lokasi, mobilitas penduduk. Nah, itu yang digunakan oleh BPS ketika melakukan survei pendataan Wisnus. Jadi, BPS mengambil sampel ketika orang ini berpindah lokasi, misal dari kota A ke kota B dalam tentang berapa waktu dengan durasi tertentu. Nah, maka dia akan dikirimkan suatu pesan untuk mengisi semacam survei seperti itu. Nah, jadi dari telco ini ya tadi yang saya sebutkan ya, data lokasi, kemudian penggunaan pulsa, kapan ngisi pulsanya, kemudian berapa lama penggunaan nomor itu, dan lainnya. Kemudian email. Semua orang pasti memiliki email. Smartphone pasti ada emailnya. Nah, email juga dapat dijadikan sebagai sumber data. Kemudian e-money. E-money tidak hanya eh, penggunaan ini ya, berisi terus flash BCA atau lainnya. Tapi sekarang e-money itu sudah kayak eh, OVO, kemudian GoPay, terus Dana, link link aja. Nah, setiap transaksi itu pasti akan menghasilkan data, baik top up, kemudian eh, nilai minimal, kemudian maksimal dari saldo masing-masing individu, itu pasti akan terekam datanya oleh perusahaan. Kemudian perbankan, ya jadi sudah pasti ya, transaksi itu pasti akan tercatat di perusahaannya, perusahaan bank. Misal transfernya berapa, kemudian saldonya berapa, kapan penggunaannya, digunakan untuk apa saja. Nah, itu mereka pasti akan menggunakan mengumpulkan datanya. Kemudian kamera. Jadi kalau sekarang ada ini ya, etle ya, tilang elektronik. Nah, seperti itu. Jadi eh, dengan adanya data tersebut, mereka bisa langsung mengcapture, kemudian menganalisis. Dan kamera akan menjadi sumber data. Kemudian transportasi. Untuk transportasi ini misalkan data-data dari pelabuhan, bandara, atau enggak dari ketika kita membeli tiketnya, nah itu sudah masuk ya. Kemudian sosial media, penggunaan Instagram, WA masuk di sosial media, kemudian Twitter. Nah, jadi itu bisa dimunculkan sebagai sumber data. Dan bagaimana nanti kita akan menganalisisnya. Kemudian asuransi. Jadi asuransi ini misalnya BPJS. Nah, jadi itu bisa dijadikan sumbernya. Kemudian kesehatan. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan eh, apa? Dulu tuh ada eh, aplikasi ya, aplikasi untuk oh ya sekarang JKN Mobile, JKN Mobile. Sorry. Jadi di JKN Mobile itu ada ini ya, dapat diketahui ketersediaan fasilitas kesehatan yang misal kayak jumlah kamar, terus bed dan lainnya. Kemudian marketplace, ya ini misalnya Shopee, Tokopedia. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa melakukan tracking, nah itu bisa melihat ya nilai eh, nilai minimum atau maksimum dari suatu produk tertentu, kemudian lokasinya ada di mana aja, dan sebarang. Bisa. Oke, ini untuk contoh dalam keseharian. Jadi di keseharian ya, foto di media sosial. Ini adalah metadatanya. Jadi apa itu metadata? Metadata itu adalah informasi
atau data dari data tersebut. Nah, jadi foto di media sosial itu adalah ini, face detection atau recognition atau data pribadinya. Kemudian lokasi tertandai di media sosial atau aplikasi, yaitu pelacakan keberadaan, kemudian pola mobilitas atau pola bepergian. Kemudian tempat-tempat yang didatangi, itu bisa dilihat dari pelacakan keberadaan atau pola bepergian. Kemudian makanan atau warung yang dipesan. Metadatanya adalah preferensi makanan atau warung. Kemudian peta kuliner. Kemudian dari barang atau toko yang dibeli, yaitu perilaku konsumen, seperti menangkap jenis, harga, kuantitas, cara pembayaran, dan preferensi tokonya. Kemudian ada film dan TV series yang ditonton. Ada pola menonton, durasi, waktu genre, kemudian siapa pemerannya, siapa sutradaranya. Nah, itu nanti akan ada metadatanya. Kemudian nanti pola kesehatan, seperti detak jantung, lama tidur, langkah, itu akan tergolong di sini, pola kesehatan. Nah, kemudian ini dalam setiap menitnya dalam satu hari. Ini perkiraan tahun 2022 atau 2023. Dilansir dari data Never Sleeps, source-nya di domo.com. Oke, dari Instagram itu user share ada 66.000 foto dalam setiap menit. Kemudian Twitter 247.000. Twitch, YouTube ada 500 jam. Iya, user upload 500 jam per menitnya. Dan banyak sekali. Oke, kemudian kita lanjut ke karakteristik dari Big Data. Seperti yang kita tahu sebelumnya, itu ada 3V, ada volume, variety, kemudian velocity. Nah, kemudian ditambahkan lagi menjadi 5, ada tambahan veracity dan value. Dan ini ya di volume itu adalah ini ya, kita ngelihat dari karakteristik eh, ukuran datanya. Jadi jumlah data yang sangat besar, seringkali diukur dalam terabyte, dan petabyte atau bahkan hexabyte. Kemudian varietas dari datanya. Jadi datanya beragam, bisa teks, bisa video, bisa gambar, email, dan lain sebagainya. Kemudian velocity, ini arus kecepatannya, apakah real time atau mendekati real time. Mendekati real time ini misalnya dalam bentuk batch ya. Jadi dalam setiap berapa jam atau setiap berapa menit itu datanya akan terupdate. Kemudian veracity atau akurasi datanya. Jadi kebenaran dan akurasi data itu sangat penting. Jadi eh, cuma kalau misalkan kita mengumpulkan data yang begitu banyaknya, tapi kalau misalkan kita gunakan data itu, sebenarnya tidak akurat, tidak tepat kalau menggunakan data itu. Adapun eh, misalkan analisis data sentimen, kita pasti akan ini ya mencari sumber yang kredibel karena melihat dari akurasi datanya. Kemudian value atau nilainya seberapa bernilainkah dan manfaatnya yang dapat diperoleh dari analisis big data. Oke, kemudian saat kita melihat big data, kita tidak akan terlepas dengan yang namanya cloud computing, kemudian data mining, dan AI. Jadi untuk di cloud computing, itu kita menggunakan media penyimpanan data dan pemrosesan data secara online. Maaf, kalau ini bergema.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di cloud computing, Suaranya gembang udah. Enggak tahu itu. Aman. oke, jadi di cloud computing, eh, pemrosesan dilakukan secara online. Kemudian eh, di big data ya, di big data itu penggunaan sistem secara kontinu akan menghasilkan data yang semakin besar pada storage cloud. Nah, jadi ketika kita menggunakan cloud computing, itu storage-nya bisa diatur ya, referensinya berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kemudian, misal RAM-nya berapa, apakah kita menggunakan CPU, kemudian storage-nya berapa, seperti itu. Kemudian, big data analysis. Nah, big data analysis adalah analisis data yang berfokus pada pengolahan dan analisis dataset yang sangat besar dan kompleks. Nah, ini tidak terlepas dari data mining dan artificial intelligence. Oke, jadi di big data analysis itu kita eh, lakukan data mining tapi versi yang besarnya. Jadi proses menambang wawasan atau informasi berasal dari big data. Beberapa teknik yang menarik di dalamnya, salah satunya adalah machine learning. Jadi kita berusaha mengetahui informasi yang berharga dari data-data yang kita miliki dari berbagai macam karakteristik data, baik ada yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu contohnya yang kayak eh, dalam bentuk apa tabel, kemudian teks atau lainnya, data-data dari IoT. Kemudian kalau yang tidak terstruktur itu misalkan kayak video, kemudian gambar, kemudian email. Nah, kemudian untuk AI itu adalah suatu produk akhir dari data mining, khususnya yang menggunakan metode machine learning. Nah, kemudian dalam prosesnya itu ada Hadoop, ini Spark, Cassandra, dan Kafka. Semuanya rata-rata open source, kemudian ada juga yang komersialnya ya, komersialnya. Jadi kalau open source gratis. Nah, tapi ada perbandingan ya. Oke, jadi ini untuk perbandingan ya. Kalau untuk eh, kinerjanya, kinerja itu untuk Kafka itu yang saya tahu itu bisa secara real time karena berbentuk teks. Kemudian untuk yang Hadoop, Hadoop itu yang pertama kali ya, pertama kali dia bisa menyimpan data yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Oke, kemudian untuk tingkat penggunaannya, ini yang menuntut keahlian tinggi adalah Hadoop dan Cassandra, kemudian yang Spark dan Kafka itu yang sedangnya. Oke, jadi teman-teman nanti misalkan dalam usahanya, misalkan memerlukan big data, nah itu bisa menggunakan beberapa dari ini, ataupun lainnya. Masih ada lagi lainnya itu. Kemudian dalam menganalisis big data, kita menggunakan pendekatan dari data mining. Nah, jadi bisa kita lihat di layar, itu ada semacam eh, grafik data mining arsitektur. Jadi ada knowledge base, kemudian GUI-nya, pattern, data mining, database, data cleaning,
Nah, bagian bawah ini itu adalah sumber-sumber datanya. Oke, jadi untuk menganalisis big data, kita dapat mengumpulkan dari berbagai data, misal eh, dari internet, kemudian dari database yang kita miliki, kemudian disimpan dalam suatu data warehouse, atau misalkan dari repositori lainnya, misalkan dari website lain yang ada menyediakan data-data tambahan. Nah, data-data tersebut dikumpulkan di dalam data warehouse server. Namun dalam pengumpulannya itu perlu adanya data cleaning, integrasi, dan seleksi. Jadi tergantung dari untuk apa kita membuat analisis big data tersebut. Oke, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk apa kita melakukan analisis big data. Apakah target kita ingin meningkatkan penjualan, kemudian apakah kita ingin eh, menurunkan apa ya, tingkat biaya produksi atau lainnya. Nah, ini eh, dalam proses pengumpulan datanya ada data cleaning, kemudian integrasi data dari satu sama lain, kemudian ada data selection, data mana-mana yang cocok dengan eh, analisis data kita. Kemudian disimpan dalam suatu server. Dan kemudian menuju ke atas, nah ini sudah mulai masuk dalam data mining engine. Oke, dalam data mining itu ada beberapa tahap. Tahapan yang pertama, descriptive analytics. Nah, di descriptive analytics itu kita mencoba mengetahui apa sih yang terjadi. Jadi dalam bentuk scatter plot misalnya dalam bentuk scatter plot, oh misalkan di produk, misalkan produk ini buku ini banyak dibeli di daerah Sumatera misalnya. Nah, misalnya itu adalah bentuk dari descriptive analytics. Jadi kita mencoba mengeksplor eh, apa sih yang terjadi seperti ini. Kemudian di diagnostik analitik, kita ingin melihat kenapa sih itu bisa terjadi. Nah, ini sudah naik level ya. Jadi misalkan teman-teman eh, mungkin ada ya yang misalkan kayak faktor-faktor yang mempengaruhi apa. Nah, itu di diagnostik analitik. Kita ingin mengetahui kenapa sih ini bisa terjadi. Kemudian ke tingkatan selanjutnya, yaitu yang predictive analytics. Nah, kita berusaha melakukan prediksi. What will happen? Kapan ini bisa terjadi? Kemudian ke tingkatan selanjutnya, yakni bagaimana kita bisa membuat hal ini terjadi. Nah, ini yang di data mining. Jadi, makanya di grafik ini, ketika data itu sudah tersimpan di server ya, kemudian lakukan data mine engine. Kemudian kembali lagi ke knowledge base. Nah, jadi setelah diketahui polanya, kemudian kita dapat mengetahui ya bahwa oh ternyata polanya seperti ini. Kemudian lanjut dari tingkatan bawah hingga tingkatan ke atas. Bagaimana kita bisa menghasilkan hal itu terjadi? Oke, jadi data mining itu memiliki peran yang penting ya dalam big data.
Jadi di dalam data mining itu ada yang prediktif, kemudian ada yang deskriptif. Kalau yang prediktif itu berusaha memprediksi eh, data-data yang akan datang. Kemudian kalau yang deskriptif, kita tuh ingin melihat polanya. Kita ingin melihat sebarannya itu seperti apa. Oke, jadi yang pertama kita ulas mungkin dari yang deskriptif terlebih dahulu. Jadi untuk yang di deskriptif itu kita membedakan pola ya dan melihat hubungan dalam datanya. Jadi kita tidak berusaha menggeneralisir populasi secara pokoknya menggeneralisasi populasi secara acak. Jadi model prediktif itu mencoba memberikan interval coba menganalisis suatu populasi, kemudian melihat polanya. Oke, jadi untuk yang deskriptif itu ada 4 ya, ada clustering, kemudian sequence discovery, summarize, dan asosiasi rules. Nah, kalau yang cluster itu dia membedakan ini ya, membedakan berdasarkan kelompoknya. Jadi misalkan suatu kumpulan objek itu berada dalam suatu kelompok yang sama, maka itu akan tergolong dalam suatu objek yang sama. Misalkan saja ada ini ya, misalkan toko Indomaret misalnya, Indomaret atau Alfamart lah. Nah, jadi di Indomaret atau Alfamart itu pasti mereka menempatkan barang itu tidak sembarangan. Pasti mereka akan mengumpulkan sesuai kelompoknya. Apakah ini bahan makanan, apakah ini soft drink, apakah ini eh, apa tisu atau makanan instan lainnya dan seperti itu. Nah, itu konsepnya untuk yang clustering. Kemudian kalau untuk yang sequence itu ini ya, melihat dari urutannya. Jadi urutan yang menemukan urutan dari penemuan pola yang berguna. Kemudian rule asosiasi itu adalah yang menentukan hubungan sebab akibat antara kumpulan objek data yang sangat besar. Jadi misalkan saja dalam apa ya? Oh, misalkan ketika kita ingin membeli barang di warung misalnya, misal di warung sembako, ketika kita ingin membeli telur, seberapa besarkah kita akan membeli barang lainnya? Misalkan kita ingin membeli telur, sebagian besar ternyata juga membeli tepung terigu misalnya. Nah, itu akan menjadi rule asosiasi. Atau misalkan di ini ya, misalkan di Netflix, ketika kita menonton suatu film A, maka pasti nanti akan ditawarkan apakah ingin melihat film B juga, itu yang di apa related kontennya. Nah, itu yang rule asosiasi. Kemudian di predictive data mining models, ya ini untuk yang prediksinya ya, model prediksi. Kalau yang tadi itu adalah deskriptif saja. Jadi kita melihat sebarannya.
Kalau yang prediktif, ya berarti kita memprediksikan berdasarkan data-data yang kita miliki. Yang pertama, klasifikasi itu kita berusaha mengklasifikasikan dari data-data yang ada. Jadi misalkan kita ingin melihat apakah misalkan dalam hal pendidikan saja, misalnya dalam hal edukasi, apakah kita bisa mengklasifikasikan apakah anak ini nanti akan drop out atau tidak. Apakah dia akan drop out di tahun pertama atau di drop out di tahun kedua atau seperti itu. Itu diklasifikasikan. Kemudian untuk yang prediksi, kita mencoba melakukan prediksi, misalnya prediksi dalam hal suatu penyakit misalnya. Jadi misalkan kita memiliki data-data kesehatan, misal kayak detak jantung, kemudian pola makan, kemudian berat badan, kemudian dan lainnya. Kemudian kita melakukan penentuan apakah ini nanti mengalami gagal jantung atau lainnya. Nah, itu yang prediksi. Kemudian untuk yang regresi itu seperti halnya yang regresi linear atau regresi yang multiple regresi yang sini. Kemudian yang time series analysis itu berarti yang menggunakan data relevan waktu. Oke, kemudian untuk dalam ini ya, dalam lingkup usaha, ini ada beberapa contohnya penggunaan data. Jadi misalkan di Netflix. Jadi seperti yang teman-teman tahu di Netflix itu mengumpulkan data-data jumlah durasi kita tonton itu ada berapa lama. Kemudian genre-genre apa saja yang biasanya pengguna tonton. Kemudian setelah nonton ini, mereka tuh memilih film yang mana. Nah, itu pasti akan mereka lakukan analisis untuk meningkatkan bisnisnya. Jadi ini ya, mulai dari jam berapa mereka biasa menonton, kemudian device apa yang digunakan, kemudian apakah orang tersebut menonton tayangan sampai habis atau tidak. Netflix ini nanti kemudian akan menggunakan kembali data tersebut untuk merekomendasikan film dan serial televisi yang sesuai dengan perilaku penontonnya. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa melihat ya di masing-masing akun ya, untuk yang di Netflix misalnya, pasti akan ada yang tontonan tingkat 1 di Indonesia. Nah, berarti ya yang mayoritas paling banyak ditonton. Kemudian penentuan genrenya itu juga ada. Jadi mereka pasti juga menentukan memilah genre-genre yang cocok dengan kita, yang paling sering kita tonton. Kemudian kalau misalnya kita sering melihat anime misalnya, pasti bakal yang disarankan tuh yang anime. Kemudian kalau misalkan suka yang drakor, pasti munculnya yang drakor. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang Starbucks. Jadi, ini menggunakan solusi berita dan data mining yang mereka dapatkan dari survei dan transaksi pembelian pelanggan untuk penyajian menu-menu yang mereka sukai. Oke, jadi setiap
kegemaran pelanggan, itu pasti mereka kumpulkan data-data tersebut kemudian diolah. Jadi misalkan di Indonesia mereka eh, catat misalnya lebih banyak racikannya tuh yang A. Oh, berarti A ini yang akan diunggulkan dalam produknya. Kemudian pasti masing-masing place itu ada lokasinya ya. Jadi pasti nanti akan terlihat tuh sebarannya. Misal komoditas kopi A itu lebih banyak ada di wilayah Jawa, misal di Sumatera atau di Kalimantan, seperti itu. Nah, kemudian Amazon, ini contoh juga yang menggunakan Big Data dan Data Mining Analytics, yang membantu mendorong Amazon ke puncak e-commerce. Nah, jadi perusahaan ini mengumpulkan tiap penjual dan agar dapat memastikan inventaris mereka. Jadi Amazon melacak gudang terdekat yang dapat dipilih sehingga biaya pengirimannya dapat berkurang hingga 40%. Oke, jadi mereka langsung ini ya, langsung ada fiturnya untuk mengetahui di mana lokasi pengguna. Kemudian langsung bisa menentukan dari gudang terdekat. Oke, jadi Amazon juga mengumpulkan data individu setiap pelanggannya saat mereka menggunakan situs web. Selain apa yang dibeli, Amazon juga mengamati produk apa saja yang dilihat. Oke, jadi ketika si pengguna A itu melihat barang-barang, jadi itu juga terekam ya sama Amazon. Jadi misalkan data apa pas baju, produk baju ini dia lihat cukup lama, maka dia akan mencoba mencari yang berelasi. Jadi Amazon dengan selalu mengupdate mengenai data-data tersebut, Amazon dapat memprediksi kemungkinan tren di masa yang akan datang, sehingga tidak tertinggal oleh pesaingnya. Kemudian Gojek. Gojek menghimpun data pelanggan, traffic, dan cuaca untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus mitranya. Kemudian Gojek juga mengumpulkan data individu setiap pelanggannya saat mereka menggunakan situs web. Data tersebut digunakan untuk menentukan rute, pricing, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman sama-sama menggunakan Gojek dalam suatu waktu yang bersamaan, pasti itu juga akan menentukan price-nya. Nah, itulah yang digunakan oleh Gojek. Lihat dari trafiknya ya, misalkan trafik di situ macet, kemudian ketersediaan apa ketersediaan abang Gojeknya misal sedikit, mungkin itu juga akan mempengaruhi price-nya. Soalnya kalau misalkan teman-teman bandingkan nilai Gojek fluktuatif ya, misalkan dalam misalkan pas hujan, saat hujan kemarin, Gokar itu bisa berbeda. Misalkan harga yang biasa itu sekitar 15.000 atau 18.000, ketika hujan deras, kemudian jalanan macet, wah itu langsung melonjak ke 30 ribuan. Nah, itu adanya big data ya. Jadi big data kemudian digabung dengan machine learning AI. Nah, jadi langsung ada fitur kalau misalkan dalam kondisi tersebut maka price-nya akan berubah. Oke, kemudian dalam saat pandemi, Big Data dan Data Mining, analytics software digunakan oleh Gojek untuk mengembangkan fitur contactless dalam pengiriman makanan.
agar dapat menerapkan social distancing. Kemudian Gojek juga memberikan update bagi para driver area mana saja yang bisa dilatih karena PSBB. Oke, jadi ini ketika pandemi kemarin ya, Gojek langsung memberikan update bagi para drivernya. Oke, kemudian untuk ini Telkomsel, ini contohnya sebagai vendor dalam mengadakan jaringan 2G, 3G, dan 4G LTE di Indonesia. Telkomsel melakukan Big Data Analytics untuk memprediksi kemungkinan konsumen melakukan pembelian lewat rekomendasi yang diberikan secara personal oleh Telkomsel. Oke, jadi teman-teman sadari, misalkan teman-teman kekurangan pulsa, pasti Telkomsel akan mengirimkan suatu tawaran ya. Apakah ingin pulsa, apakah ingin menambah pulsa, ya? Apakah ingin membeli pulsa gratis? Pokoknya ditalangi dulu lah, ditalangi dulu sama Telkomsel. Nanti akan dibayarkan ketika kita membeli pulsanya. Jadi akan terpotong. Gitu. Jadi Telkomsel memiliki data berapa banyak saldo yang kita miliki, kemudian kita ada di mana, kemudian kita menggunakan pulsa tersebut untuk apa aja. Nah, itu yang Telkomsel miliki. Dan data-data lainnya. Termasuk data-data kita ada di mana. Jadi itu melihatnya dari ini, dari jaraknya tower. Kemudian Traveloka.com. Traveloka melakukan personalisasi dengan menerapkan solusi big data untuk membaca kebutuhan konsumennya. Jadi dengan melacak kebiasaan konsumen serta lokasi, Traveloka dapat merekomendasikan promosi yang berada di area pelanggannya. Traveloka juga menawarkan hotel maupun tiket perjalanan sesuai dengan kebiasaan konsumen dalam melakukan pencarian. Oke, jadi ini untuk yang Traveloka gunakan ya. Jadi mereka menggunakan kebiasaan konsumen. Kita sering memilih misal dari tujuan mana, dari lokasi mana. Nah, itu ada macam. Kemudian untuk OVO menggunakan solusi data untuk lebih memahami keinginan konsumennya dengan riset konsumen dan mengolahnya lewat big data dan software. OVO dapat lebih mengenal tipe-tipe konsumen dan memberikan berbagai jenis layanan yang memang disukai oleh para pengguna. Oke, jadi setiap transaksi OVO itu pasti mereka akan menggunakan datanya ya untuk menganalisis. OVO ini sering digunakan untuk apa saja? Apakah untuk pembayaran di marketplace tertentu, atau di suatu resto, atau di mana saja? Nah, kemudian yang terakhir, ini apa yang kita dapatkan saat kita mengelola big data. Jadi, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih baik tentang pasar dan pelanggan. Kemudian, kita mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya. Kemudian, kita mampu mengurangi risiko bisnis, kemudian meningkatkan inovasi dan pengembangan produk. Kemudian juga meningkatkan keputusan bisnis yang lebih baik. Jadi itu yang dapat kita ambil ya saat kita mengelola big data. Oke, mungkin cukup sekian Pak Aldo. Baik, terima kasih Mas Bilal atas
paparannya yang memberikan insight kepada kita semua. Monggo silakan peserta sekalian untuk menanyakan apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan implementasi big data khususnya di bidang usaha dari materi yang sudah dipaparkan oleh Mas Bilal. Pertanyaan dapat diajukan melalui raise hand jika ingin bertanya secara langsung ataupun diketik di kolom chat. Oke, seraya menunggu pertanyaan, mungkin Mas Bilal bisa saya mulai. Pertanyaan dari saya sebenarnya cuma satu aja, terkait security, Mas, terkait keamanan. Nah, ketika ini menyangkut soal big data, apakah iya kalau misalnya benar bahwa di era saat ini nggak ada yang namanya privacy karena data kita terekspos dimanapun, even kita habis nge-search apa di platform belanja online, lalu kemudian kita buka sosial media yang muncul itu lagi dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya ya kayak dalam tanda kutip dihantui oleh uh, apa namanya platform-platform yang untuk ngambil uh, apa namanya kebiasaan kita, habits-nya kita untuk kepentingan promosi tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah masih ada keamanan dan privacy bagi kita di era big data ini? Terima kasih. Oke, jadi Pak Aldo, eh, memang ya sekarang ketika kita menyebutkan sepeda, meskipun HP dalam kondisi mati, terkadang HP itu memunculkan ini ya iklan sepeda. Jadi eh, memang ada hal tersebut. Jadi misalkan kita mencari data di Instagram, misalkan kita searching sepeda, maka akan muncul juga di iklan Shopee-nya yang terkait dengan sepeda dan lainnya. Nah, jadi untuk security itu tergantung dari kita penggunanya. Jadi misalkan kita nge-share eh, foto ya, upload foto misal di aplikasi tertentu, kita juga harus hati-hati sebenarnya. Eh, Misalkan upload KTP. Nah, upload KTP ya jangan sembarangan upload, apalagi misalkan kita menerima pesan WA ya, misalnya pesan WA. Ketika kita mengklik tautan dan kita sebenarnya nggak tahu sumbernya, itu kadang kita langsung di scraping datanya. Itu bisa aja. Jadi eh, untuk data di sosial bukan di sosial media, bisa di marketplace ya misalnya. Di Ya, Shopee. Mereka kan juga pasti melindungi data penggunanya. Harusnya seperti itu. Jadi misalkan saya beli beli misal beli laptop, harusnya Pak Aldo kan harusnya nggak perlu tahu kan kalau saya beli laptop dan sebagainya. Dan itu memang nggak harus muncul di publik. Jadi kalau misalkan terkait big data, sebenarnya ada beberapa hal yang tidak bisa di scraping. Kalau yang bisa di scraping itu ya yang muncul di platformnya mereka, yang benar-benar publik. Itu yang bisa di scraping. Nah, kemudian oke. untuk security-nya, itu ya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kalau misalkan perusahaan itu sudah eh, mengamankan ya, misalnya sudah membuat rumah, kemudian menggembok pintunya, ternyata ada salah satu, misal orang dalamnya. Nah, maka orang dalamnya inilah yang penyebabnya seperti itu. Jadi selain kita berhati-hati dengan adanya orang dalam ini, kita juga harus hati-hati ketika ingin menyetorkan, menyimpankan barang kita, ibaratnya ini adalah data kita ke dalam rumah tersebut. Seperti itu. Oke. Baik, Mas Bilal. Berarti sebenarnya untuk security concern ini kita juga ngelihat both ways ya, lihat dari sisi luar maupun sisi dalam.
ketika itu terkait sama storage data, nyimpen data-data pribadi kita di rumah kita sendiri, maka kita juga harus teliti dalam ini ya, dalam melihat mungkin aja data breach-nya atau kehilangannya atau loss-nya nanti diakibatkan oleh internal. Iya, iya, bisa seperti Atau itu. oke, kalau misalnya yang terkait dengan eksternal tadi, sebenarnya itu juga nggak bisa di scraping juga, data kita diambil juga kalau misalnya memang ini ya bukan bukan data yang pribadi-pribadi banget, misalnya kayak cuman sekedar habit, apa habis ngeliat laptop atau habis lihat-lihat apa namanya makanan, nah itu nanti direcord untuk kepentingan promosi gitu sebenarnya ya ya sudah nggak masalah ya, Mas Bilal ya. Karena itu nggak terkait dengan Iya, ini ya, data pribadi ya, atau gimana? nah jadi untuk eh, behavior dari pengguna ya, dari pengguna itu sebenarnya eh, masih di apa ya, gray, masih di rentang abu-abu. Jadi apakah itu sebenarnya data Hmm. milik kita, apakah milik pengguna atau data milik perusahaan yang kita gunakan Hmm. platformnya, atau Hmm. properti bersama. Soalnya ketika kita melakukan transaksi, kita juga ini kan ibaratnya kita menulis di data administrasinya. Misalkan kita mengambil saldo sekian, pasti di Ya, perusahaan tersebut juga mencatatkan kan di ya. perusahaan bank itu. Nah, jadi eh, Oke, oke. bisa Berarti data milik bersama dianggap, lah, Mas. iya bisa dianggap seperti itu. Ketika kita ingin menggunakan Hmm. aplikasi tersebut, kita tentunya kan harus menyetujui kan, pasti Term and pasti condition-nya itu, ada, syarat iya, ketentuan. term and condition-nya, syarat dan ketentuannya. Iya, iya, iya. Sebenarnya kita menyetujui hal itu untuk keuntungan satu sama lain. Jadi dari pengguna itu dengan adanya fitur-fitur terbaru yang sesuai dengan behavior kita itu pasti akan terasa nyaman. Kemudian dari perusahaan ketika mereka sudah mengetahui behavior dari penggunanya itu tentu saja akan memudahkan mereka dalam eh, mempromosikan produknya seperti itu. Iya, iya. Baik, terima kasih, Mas Bilal. Silakan, jika ada dari rekan-rekan yang ini, yang tidak bertanya, monggo. Dari teman-teman WeMates, dari rekan-rekan audiens sekalian, topik sore ini oke ya, oke banget nih. Kita jadi dapat insight banyak terkait big data. Dan implementasinya ternyata ya lumayan kompleks juga ya. Berarti kan dengan kata lain kita juga harus bisa untuk mengoperasikan beberapa aplikasi ataupun program-program untuk mengolah data tadi biar nggak mubazir. Karena big data kalau nggak bisa diolah ya gunanya apa begitu ya. Oke, benar sekali. Silakan teman-teman. Mas Bilal sendiri ini berarti di BPS Kota Surabaya sebagai statistisi ahli pertama ini posisinya ngapain aja berarti Mas? Kalau yang statistisi ahli pertama ini. Statistik ahli pertama ya. Ya kalau untuk sekarang ini saya lagi ini apa membantu melihat anomali dari suatu pendataan. Kita lagi ada pendataan PODES. Jadi itu Hmm. pendataan potensi desa. Jadi Wow. masing-masing desa kalau di Surabaya kan kelurahan ya. Jadi di Surabaya itu ada anomali apa aja sih di Kelurahan Surabaya. Dilihat dari Oh, jumlah infrastrukturnya, kemudian eh, perubahannya,
dari tahun 2021 ke 2024 itu seperti apa? I see. Ini ada pertanyaan di kolom chat Mas Bilal. Apakah menurut Mas Oke. Bilal dimungkinkan nggak kita ini nggak terlibat di dalam aplikasi ataupun sosial media apapun agar data kita itu tetap terprotek, agar tetap bisa melindungi data pribadi kita. Ini pertanyaannya dari Bu Iir Lisma ini menyangkut ini ya, data concern, security concern juga ya, untuk privacy concern juga. Apakah sampai saat ini masih masih dimungkinkan untuk kita agar nggak punya aplikasi apapun, or nggak ada sosial media apapun, agar kita tetap bisa menjaga privasi kita. Oke. Jadi sebenarnya untuk penggunaan itu kita dituntut lebih bijak sebenarnya. Jadi eh, ketika kita mengupload sesuatu objek, kita mengupload suatu objek ke internet, maka itu akan membuat jejak digital istilahnya ya. Nah, jadi makanya teman-teman itu harus berhati-hati ketika kita mengupload eh, suatu foto misalnya atau dokumen tertentu ya, misal ke dalam apa penyimpanan bersama. Yang misalnya kita harus mendownload, kita harus mengupload dokumen 7 dokumen misalnya. Misal apa script.com kalau nggak salah. Itu yang kita harus mengupload dokumen lainnya. Nah, maka itu juga harus hati-hati ya, jangan sembarangan. Nah, kalau misalkan untuk menginstal aplikasi, ya itu sebenarnya ya boleh-boleh saja, tapi eh, harus berhati-hati dalam uploadnya, dalam kita mengirimkan atau menggunakannya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sini ada lagi dari Mas Yohanes Brili Jardam. Apakah dengan memakai VPN data kita lebih safe? Ini terkait dengan teknis VPN nih, Mas. Monggo. Oke, VPN ya. Jadi untuk VPN, setahu saya mungkin ini ya. Saya kurang tahu juga apa teknis penggunaan VPN itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita menggunakan VPN, kita tuh bisa apa ya, ibaratnya mengakses yang dilindungi misalnya. Misalkan dari Telkomsel suatu provider itu sudah melarang, tapi kalau misalnya kita menggunakan VPN, kita bisa mengaksesnya. Itu sebenarnya hati-hati aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan mengakses semacam transaksi perbankan, itu kalau bisa sih jangan pakai VPN. Itu karena kalau kita menggunakan VPN, itu pasti juga akan tercatat Astagfirullah. di sana. Ini banyak. Iku ngomong foto, emang mau sama itu. Ya Allah, lali loh. Ya Allah, lo terus ini loh. Sebentar, Mas. Monggo dibantu, Mas. Engkau PKN yang bagus. Oke. Oke, Oke. jadi kalau misalnya kita menggunakan VPN, itu sebenarnya harus hati-hati juga. Soalnya kalau kita menggunakan VPN, itu data-data yang kita kirimkan itu sebenarnya juga masuk ke tercatat juga di perusahaan itu. So it means kalau misalnya kita menggunakan VPN sebagai jalur alternatif ketika provider tertentu nggak mengizinkan untuk mengakses begitu, kita juga mesti harus berhati-hati ya, khususnya untuk yang transaksi perbankan ya, Mas. Iya, transaksi perbankan. Oke, cuman kalau misalnya beberapa programmer lalu kemudian seperti portal-portal seperti GitHub atau beberapa portal-portal lainnya yang tidak mengandung konten pornografi ataupun judi online begitu, tapi ada beberapa yang memang diblokir oleh beberapa provider lokal dari Indonesia gitu, berarti selama itu bukan merupakan transaksi perbankan harusnya nothing tulus ya, harusnya nggak ada masalah ya, Mas.
Iya, nggak ada masalah. Soalnya Oke, kalau baik. mereka menganalisis behavior kita ya sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Kecuali ada aset penting yang sebenarnya kita harus melindungi, yang harus kita lindungi. Itu yang sebenarnya harus hati-hati. Oke, baik. Ya, terima kasih, Mas Dilan. Monggo, silakan rekan-rekan yang lain selain Mbak Iir dan Mas Yohanes. Ngomong-ngomong soal VPN, Mas, kalau misalnya pengguna VPN itu punya behavior tertentu, itu berarti juga include dalam big data ya, Mas, untuk perusahaannya VPN tersebut ya. Let's say di Eh, Indonesia ini pengguna VPN mayoritas menggunakan itu untuk kegiatan, let's say, judi online. Karena beberapa situs judi online kan sudah diblokir nih sama Kemkominfo, jadi kan nggak bisa diakses nih. Akhirnya mereka menggunakan cara untuk nerobos itu menggunakan VPN, misalnya seperti itu. Nah, ketika itu behaviornya orang-orang Indonesia ini menggunakan VPN untuk main judi online, berarti itu juga menjadi sebuah big data yang recordnya tadi menjadi sebuah big data untuk perusahaan VPN tersebut berarti ya Mas ya? hmm, iya, bisa jadi. Jadi seperti itu. Jadi semua data yang mereka kumpulkan, mereka pasti itu akan coba mengelolanya, mencoba entah dikelompokkan mana-mana saja sih yang akses, kemudian diakses untuk apa aja, itu pasti juga mereka ini ya, mereka hitung lah istilahnya. Entah untuk pricingnya atau seperti apa, apakah dari durasi waktu penggunaannya, kan pasti akan ada itu ya perhitungan ya. Misal kayak penentuan kuotanya, paketnya seperti apa. Iya, iya, iya bisa. Prediktif juga ya berarti ya. Data-data tersebut bisa digunakan Ah, perusahaan untuk banyak hal ya. Misal Nah, termasuk yang jual banyak beli berarti Mas. ya bisa. Jadi Iya, misalkan pengguna yang banyak Indonesia, maka pasti mereka juga akan menaruh servernya itu tidak jauh dari Indonesia kan. Indonesia. Mm-mm. Benar, benar, benar. Kan pasti pilihannya antara Singapura, kemudian atau yang lainnya, Malaysia, Mas. Mm. ya Malaysia. Soalnya kalau misalkan Amerika kejauhan, itu akan mempengaruhi kecepatannya. Kecepatan, benar. Ketika big data tersebut itu sudah diolah gitu berarti juga bisa diperjualbelikan ya Mas. Jadi let's say ada beberapa perusahaan yang butuh data-data untuk mengakses atau untuk membantu melancarkan mereka mempenetrasi pasar untuk usahanya mereka, berarti mereka juga bisa ya Mas untuk beli data yang sudah diolah ini untuk mengambil keputusan strategis perusahaan. Untuk jual beli ya, itu Iya, mungkin dilihat tergantung dari masing-masing perusahaannya juga sih. Soalnya kalau yang saya tahu, misal kayak Telkom, data Telkom itu kan kami juga bekerja sama ya dulu ya, waktu survei Wisnus. Jadi kita berusaha memberikan sampel, memberikan survei, memberikan kuesioner secara online melalui pesan SMS. Jadi bagi mereka yang sudah melakukan wisata, jadi berpindah lokasi dari satu lokasi ke tempat lainnya, mereka akan menerima semacam eh, link kuesioner. Nah, jadi itu ya Telkom kan mengambil datanya dari hasil penggunaan kita sebenarnya. Nah, jadi ya dilihat tadi dari kita ketika menggunakan suatu produk tertentu, berarti harusnya sudah pasti menyetujui hal tersebut. oke. Baik, terima kasih Mas. Silakan rekan-rekan yang lain jika ada yang mau mendiskusikan terkait big data and
penggunaannya di dalam usaha. Monggo. Baik, jika tidak ada, terima kasih kembali kami sampaikan kepada Mas Bilal selaku narasumber yang sudah memaparkan topik tentang big data dan implementasinya di dalam kegiatan usaha. Ini merupakan insight baru ya untuk kita semua yang dalam tanda kutip masih sama-sama belajar lah, Mas. Jadi belum expertnya di situ dan kita mau sama-sama belajar untuk memahami begitu ya. Dan kini sudah sampailah kita semua pada penghujung acara. Izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Pak Bilal Ali Masar Sri Mulyano, yang telah memaparkan materi dan sharing informasi kepada kita semua ya. Kepada Bu Andini juga selaku Kabak Layanan Teknis Perpustakaan UKWMS berikut jajarannya yang telah mengikuti acara pada siang hari ini. Lalu kemudian kepada Bapak Kepala Pusat Statistik, Bapak Dr. Arief Chandra Setiawan, terima kasih juga sudah hadir mengikuti ini, dan jajaran rekan-rekan BPS. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen, Tendik, dan seluruh mahasiswa Sivitas UKWMS lainnya yang telah mengikuti rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan monggo link presensi dan evaluasi diberikan oleh Mbak Nimas ya di kolom chat. And untuk further information ya, informasi lebih lanjut terkait perpustakaan UKWMS, teman-teman boleh kunjungi website perpustakaan di library.ukwms.ac.id. library.ukwms.ac.id. Jangan lupa juga follow Instagram perpustakaan Library WMSCU, WMSCU, Library WMSCU. Oke, silakan rekan-rekan untuk presensi. Oke, kecik ini naik Ferrari, jalannya ngebut sekali. Saya Aldo selaku moderator pada siang ini. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Rahayu, maju dan jayalah perpustakaan. Salam Widya Mandala.